Ini adalah kisah seram dari Buhar, seorang pengajar senior di sekolah yang selalu haus akan tumbal ini. Oke, langsung saja kita mulai kisahnya. Namaku Buhar. Aku adalah seorang yang cenderung cuek akan gangguan, apalagi gangguan mistis, apalagi kisah horor. Saya tidak percaya, tidak realistis. Setidaknya itulah kata-kataku pada cerita hantu. Sampai pada akhirnya aku pindah ke sekolah angker peminta tumbal tersebut. Ya, sekolah itu adalah sekolah angker di Jawa Timur. Ketika nama sekolah itu disebut, sebagian orang di Jawa Timur akan bergidik ngeri dan ketakutan. Bahkan, seorang siswa yang nekat untuk uji nyali saja sampai pingsan dan sekujur tubuhnya dipenuhi luka bengkak. Hari Senin itu aku segera memasuki ruang kelas. Upacara bendera akan segera dilaksanakan. Beberapa orang temanku sudah menunggu. Aku pun segera bergabung dengan mereka di barisan guru dan karyawan sekolah. Setelah itu, upacara dilangsungkan. Upacara ini berjalan dengan hikmat sampai 1 jam kemudian sebelum memasuki doa bersama. Seorang siswi kelas 10 berteriak kencang. Teriakannya sampai membuyarkan barisan kelas lain. Beberapa guru berlari menghampiri. Pak Man sebagai guru agama pun ikut membantu. Kondisi siswa itu sangat mengenaskan. Ia tetap berteriak histeris, matanya terpejam, gerakan kepala dan kakinya tak tentu arah. Beberapa guru yang memeganginya pun ikut terpental. Paman sang guru agama pun bergegas mengambil air wudhu. Beliau pun bersiap melakukan proses ruqyah. Setelah beliau siap, proses ruqyah pun dilangsungkan. Auzubillahi syamil alimi minasyaitonirrajim, ujar beliau kencang. Beberapa waktu berlalu. Sang anak yang kesurupan tadi mulai menunjukkan reaksi. Kuku tangannya yang lentik dan halus sekarang berubah menjadi tajam dan banyak sekali corak hitam. Beberapa guru pria yang memeganginya pun tergores dengan kuku tajam siswi tersebut. Siswi itu pun juga muntah dan mengeluarkan darah kental berwarna hitam pekat. Teriak siswi itu sambil terus muntah, matanya pun menghitam. Anak itu terus meronta-ronta. 1 jam kemudian, anak itu pun bisa mengendalikan sesuatu yang ada dalam dirinya. Namun, lagi-lagi suatu hal yang aneh, bau amis keluar dari tubuh siswi itu. Semua orang menutup hidung, begitu pula aku. Namun Pak Man tidak menghiraukannya, beliau masih sibuk membaca doa-doa. Setelah 2 jam berlalu, akhirnya anak itu sadar. Siswi-siswi itu akhirnya dibantu temannya untuk segera pulang. Alhamdulillah, tidak terjadi korban berikutnya. Karena menurut kabar yang beredar, bila pada saat anak di sekolah ini kesurupan dan tidak mengeluarkan darah hitam, maka bisa dipastikan anak tersebut akan menjadi target dan diambil oleh kekuatan jahat yang menguasai tempat itu. Alhamdulillah, kehadiran Pak Man sebagai guru agama Islam di sekolah ini sangat membantu. Karena menurut kabar, guru agama yang sebelumnya belum cukup kuat dan belum cukup ahli dalam mengatasi hal-hal mistis seperti yang aku lihat dengan mata kepalaku sendiri. Makanya Pak Nur merekomendasikan Pak Man untuk dipindah ke sekolah itu. Setelah semua kondusif, proses belajar mengajar dilakukan seperti biasa. Tidak ada hal aneh. Satu-satunya hal yang menyita perhatian adalah Pak Man terus bersikir dan mengitari seluruh sekolahan. Dari ujung lorong yang terkenal angker di belakang sampai ujung pos satpam depan. Ya, pos satpam depan tempat Pak War, seorang satpam situ yang berjaga. Semua jam pelajaran telah kami lalui, mulai dari istirahat pertama, istirahat kedua, isoma sampai pada saat pulang jam 2. Tidak ada yang ditakutkan, semua berjalan lancar. Pak Man seperti biasa selalu meminta anak-anak untuk berzikir dan membaca beberapa ayat-ayat Al-Quran untuk melindungi, supaya tidak ada tumbal lagi yang jatuh.
Kalau kamu mau aku cerita tentang siapa saja tumbalnya, aku hanya akan memberikan gambaran umumnya. Karena tidak etis rasanya untuk membicarakan mereka yang sudah tiada. Toh, pada dasarnya, kematian dan kelahiran adalah hak Sang Pencipta. Jadi, total korban adalah 40 orang guru dan juga 25 murid. Proses meninggalnya hampir sama. Kalau nggak sakit kanker misterius, ya karena kecelakaan. Namun, toh itu semua hanya rumor. Aku tidak akan gentar untuk tetap mengajar murid-muridku para penerus bangsaku. Hari-hari berikutnya gangguan pun sedikit berkurang. Hanya suara daun bergesek yang sering kudengar. Namun aku tidak menghiraukan suara itu. Paling Pak Di lagi nyapu, sampai pada akhirnya aku penasaran, aku telusuri suara itu. Ternyata suara itu berasal dari ujung lorong. Aku pun mendekati sumber suara itu. Ternyata berasal dari bawah pohon jambu. Setelah aku dekati, betapa kagetnya aku. Ternyata suara itu berasal dari 2 buah tangan buntung. Ya, tangan dengan lengan, tanpa ada badan, tanpa ada kaki, tanpa ada kepala. Hanya 2 buah tangan. Tangan-tangan tersebut merayap. Ternyata tangan-tangan tersebut mencari bekas-bekas tulang dan juga apapun, lalu membawanya masuk ke dalam pohon jambu. Tangan-tangan tersebut seperti menembus pohon jambu. Aku selalu memperhatikannya. Setelah itu, aku berbalik untuk pulang. Sebelum pulang, aku masuk ke ruang guru untuk mengambil tasku. Tiba-tiba saja, dari balik tasku muncul kedua tangan yang tadi aku lihat di pohon jambu. Tangan yang sedikit membiru, berbau busuk itu sekarang berada di dalam tasku dan merayap-rayap. Aku pun akhirnya lari dan tidak membawa tasku untuk pulang. Hari berikutnya, aku pun meminta suamiku untuk membawakan tasku untuk pulang. Aku pun membuat beberapa aturan yang harus aku patuhi sendiri, yaitu tidak boleh mendekati pepohonan yang ada di sana, tidak boleh pulang di atas jam 3 sore, mengabaikan suara-suara yang ada. Dan yang terakhir adalah berusaha mengajukan pindah lokasi mengajar ke dinas pendidikan setempat. Akhirnya, setelah aku membuat aturan itu, aku selalu berusaha menjalankannya. Dan ya, aku aman sampai pada akhirnya aku diserang secara gaib. Perutku secara tiba-tiba mules, lalu tiba-tiba sakit. Aku pun jatuh tersungkur. Dalam penglihatanku, aku melihat makhluk yang kurus sekali. Sekujur tubuhnya dipenuhi duri tajam. Kukunya sangat panjang dan taringnya pun sampai menyentuh lantai. Makhluk ini seakan memukuliku, menggigit tanganku,